Februari tahun 2016. Pasal 3, peserta rapat anggota tahunan 1. Ayat 1, seluruh anggota KSP Dirayu Kedung Putih Wadon. Ayat 2, pengurus dan pengawas. Ayat 3, pejabat dan tamu undangan. Ayat 4, pejabat dan tamu undangan dapat memberikan sambutan, saran, masukan demi untuk kemajuan koperasi. Pasal 4, pimpinan rapat anggota tahunan. Ayat 1, rapat dipimpin oleh pengurus KSP Dirayu secara kolektif yang kolektoral, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ayat 2, pimpinan rapat berkewajiban melaporkan jumlah peserta yang hadir. Nanti sebelum menyampaikan LPJ, pimpinan rapat akan menyampaikan berapa jumlah yang hadir. Ayat 3, pimpinan rapat berkewajiban memperingatkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembahasan. Pasal 5, hak dan kewajiban peserta rapat ini yang perlu diperhatikan. Ayat 1, peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh pengurus. Ayat 2, peserta wajib menjaga ketertiban pelaksanaan rapat. Ayat 3, peserta rapat tidak boleh meninggalkan ruangan rapat tanpa seizin pimpinan rapat. Ayat 5, setiap peserta rapat wajib mentaati tata tertib dan menjaga kesopanan dalam penyelenggaraan rapat baik di dalam maupun di luar ruangan rapat. Ayat 5. Ayat 5. Setiap peserta rapat mempunyai hak mengajukan usulan, saran, dan pandangan demi kemajuan koperasi. Ayat 6, setiap peserta rapat mempunyai hak satu suara. Ini kalau diadakan voting. Pasal 6, sahnya rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan sah apabila dihadiri minimal 28 orang anggota. Ayat 2, apabila rapat anggota tidak memenuhi quorum, maka rapat akan ditunda paling lambat 7 hari terhitung dari pasal 1 ayat 2 tata tertib rapat anggota tutup buku tahun 2015. Ayat 3, rapat kedua dianggap sah tanpa memandang ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 tata tertib rapat anggota tutup buku tahun 2015. Pasal 7, keputusan rapat anggota ayat 1, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Ayat 2, apabila berdasarkan musyawarah mufakat tidak dapat diambil suatu keputusan, maka keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. Pasal 8, pandangan umum dan tanggapan-tanggapan tinggi pertemuan anggota dalam mencermati laporan penjawaban pengurus untuk buku tahun 2015. Dasar penyelenggaraan pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, yang ketiga ADRT KSP Dirayu, keempat keputusan pengurus dan pengawas KSP Dirayu pada tanggal 5 Februari 2016. Maksud dan tujuannya, pertama, agar anggota mengetahui kondisi koperasi dalam 1 tahun berjalan. Yang kedua, agar anggota dapat menelaah, mencermati, dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan koperasi kita ini. Yang ketiga, agar anggota dapat mengetahui kinerja pengurus dalam melaksanakan amanat anggota sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang keempat, untuk menetapkan sisa hasil usaha atau SHU KSP Dirayu tahun 2015. Yang keenam, untuk menyusun dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta program kerja KSP Dirayu untuk tahun 2016. Adapun laporan ini memuat realisasi pelaksanaan program kerja dan anggaran belanja yang ditetapkan dalam RAT tutup buku tahun 2015 kemarin, yang meliputi bidang organisasi, bidang administrasi,
bidang permodalan, bidang usaha. Berkaitan dengan laporan bidang organisasi, perlu saya sampaikan bahwa organisasi koperasi ini terdiri dari pengurus, kemudian pengawas, dan pengelola. Pengurus, bagaimana kita ketahui, ketuanya adalah Pak Jenderal Fatoni, AMAPD, sekretarisnya M1 SPD, kemudian bendaharanya Ahmad Badawi. Sedangkan pengawasnya, ketua Bapak Hamdan, anggotanya Ahmad Adib, kemudian anggotanya kedua Uli Nasrullah. Sementara pengelolanya, manajer Kamjari Anwar BA, kepala bidang administrasi dan pembukuan Fathul Muin, kasir Hamidah Badawi, pembantu kasir Muktafia, bagian marketing pemasaran Harun Ar-Rasyid, pembantu bagian pemasaran Ahmad Munif. Kemudian keanggotaan pada akhir Desember 2014 anggotanya berjumlah 491 orang, dan pada 31 Desember 2015 anggotanya berjumlah 936 orang. Berarti ada peningkatan hampir 100%. Bidang administrasi. Jadi administrasi ini merupakan kunci pokok dalam penyelenggaraan organisasi. Administrasi kita kerjakan dengan dua sistem, manual dan komputer. Nah, komputer yang kita miliki masih sangat sederhana dan belum memiliki program keuangan karena terbatasnya sumber daya manusia dan juga biaya. Maka program komputerisasi ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam tahun 2015 ini, administrasi pembuka masih mengandalkan program sederhana yang dibuat sendiri pada tahun 2014. Pada tahun 2014 yang lalu pernah menggunakan program keuangan, namun dalam kenyataannya program itu tidak bisa dijalankan, sehingga kembali menggunakan cara lama dengan cara manual. Namun demikian, ke depan kita tetap berusaha akan mencari dan menggunakan program khusus simpan pinjam untuk kelancaran pelayanan pada anggota. Selain itu, kami juga rutin mengadakan laporan keuangan dan juga yang lainnya kepada pengurus dan juga kepada pengawas sesuai dengan jadwal yang sudah diputuskan demi kemajuan koperasi. Secara umum, pembukaan di koperasi SP Rahayu ini telah dikerjakan tepat waktu dan tertib. Hal ini berkat kerjasama dan kerja masing-masing. Adapun buku-buku administrasi yang kami miliki dari A 1 sampai dengan 13, B 1 sampai 5. Perlu kami laporkan pada anggota semua bahwa pada tahun 2015 SP Marga Rahayu telah berubah nama yang semula Koperasi Serba Usaha menjadi KSP Marga Rahayu, Koperasi Simpan Pinjam. Perubahan nama tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi hanya mempunyai satu usaha saja. Oleh karena koperasi kita sejak dulu usahanya simpan pinjam, maka pada perubahan anggaran dasar berubah nama menjadi KSP, yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Meskipun undang-undang di atas telah dibatalkan, namun demikian kita masih menggunakan nama KSP karena usaha kita memang hanya simpan pinjam saja. Namun demikian kita masih menunggu peraturan pemerintah yang baru. Permodalan, modal dari anggota SP simpanan pokoknya 50.000, simpanan wajib 5.000 per bulan, simpanan sukarela, kemudian simpanan pokok khusus, simpanan mana suka berjangka. Modal bukan dari anggota, yaitu pinjaman atau kredit dari LPDP KUMKM. Sekarang masih 200 juta yang berawal dari 350. Sedangkan rekapitulasi permodalan bisa dilihat perbandingan antara tahun 2014
dan tahun 2015. Bisa dilihat modal anggota tahun 2015 182 juta, 372 juta, 182 juta, 372.715. Pada tahun 2015 naik menjadi 219 juta, 710.000. Maka untuk menstabilkan NHS. Jadi yang diberikan kepada anggota itu sesuai dengan rencana, dan kalau biayanya tidak terlalu signifikan, tetapi manfaat kembali kepada koperasi. Contohnya, misalkan pengadaan mesin hitung uang. Mesin hitung uang itu di dalam rencana tidak ada. Tetapi kalau itu tidak diberikan mesin hitung uang, nanti SR-nya terlalu tinggi. Dan itu kalau terjadi nanti pajaknya bisa melambung tinggi. Sehingga